Tergeraknya itu ini pada saat corona sih. Corona. Jadi Oke. waktu itu 2020, corona yang lagi banget ya kan, Lagi mengguncang sedunia seheboh lah, seheboh itu, membantu adik-adik yang butuh gitu. Kalau butuh internet ya kami tethering internet handphone. Kalau butuh bantuan belajar, kita bantu untuk belajar gitu. Jadi komunitas ngajar ini komunitas ngajak anak belajar, ngajar gitu kan. Harapan saya sih ngajar ini punya sekolah gratis. Sekolah gratis. Halo Sobat Ngajar, selamat datang di podcast Komunitas Ngajak Anak Belajar, di mana di sini kita akan membahas tentang dunia literasi dan juga membahas apa sih komunitas ngajar itu bersama saya, Sinta Kurniasari, dan juga berbagai narasumber yang tentunya inspiratif dan juga berpengalaman di dunia literasi. Nah, di sini sudah ada Kak Ivan yang tentunya sebagai founder dari komunitas ngajar itu sendiri. Kita bakal banyak ngobrol tentang apa sih komunitas ngajar itu. Mungkin kita bisa sapa dulu ya Kak Ivan. Boleh. Apa kabar? Halo, Sehat? sehat. Alhamdulillah. Dong. Jadi kesibukannya ini kerja atau sebagai karyawan atau swasta pengangguran sih. gimana gitu? Kerja sebagai kerja karyawan swasta di suatu perusahaan lah. Di suatu perusahaan. Gak boleh disebut lah ya. Oke, kita nggak boleh sebut merek Bener, ya. kalau dia jadi mau apa ngasih donasi ke kita nggak apa-apa baru disebut. Oh, boleh. Kalau ini nggak bisa disebut. Yang mau ngasih donasi boleh deh di bawah sini ya. Oke Kak, jadi kita bakal banyak ngobrol nih di sini. Udah siap belum Kak? Udah makan belum? Takutnya Hari nanti. ini udah kondangan sih, udah makan udah. Oh, di mana tuh? Bener. Kondangan di mana Kak? Ada lah di ada ya. volunteer kita sedang menikah. Oke. Bisa-bisanya ya. Saya aja belum nikah gitu. Iya, saya juga belum nikah padahal. Tapi itu udah kondangan aja. Bener. Oke, aku di sini pengen banyak tahu sih Kak tentang komunitas ngajar itu sendiri, tentang gimana sih kok bisa ada komunitas ngajar itu, terus juga kenapa komunitas ngajar itu bisa berdiri, dan kepo deh. Kayaknya teman-teman semua yang di rumah yang nonton, kalau ada yang nonton sih pada penasaran ya. Ada ya. Ada yang nonton. Subscriber ngajar banyak banget loh, ada 1.000 lebih. Banyak. Iya. Ada ya 2 juta sekian lah. 2 juta, oke. Oke Kak, mungkin aku mau nanya nih, apa sih yang menginspirasi Kak Ivan itu sendiri untuk mendirikan komunitas ngajar ini sendiri? Ini lebih serius ya? Oh iya, kita udah masuk serius nih ya. Masuk fase serius ya. Sebenarnya awalnya itu sih aku sih sama temen ada 2 orang sahabat lah ya, disebut lah ya. Oke. 2 orang sahabatku itu semua benar-benar emang penggiat literasi juga, karena dulunya kami juga sebagai volunteer literasi. Tergeraknya itu ini pada saat corona sih. Jadi waktu itu 2020, corona yang lagi banget ya kan, lagi mengguncang sedunia lah, seheboh itu. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, bukan di Lampung aja sih. Kasusnya itu kayak anak sekolah harus mengenakan gadget kan, karena kan daring kan. Betul. Nah itu ada anak keluarga yang handphone punya tapi keterbatasan kuota internet, wifi atau segala macam, mereka ada keterbatasan di situ. Bahkan banyak kasusnya ada orang tua yang rela mencuri gitu, mencuri entah itu ternak, entah itu ada mencuri laptop, mencuri handphone untuk semua kepentingan anaknya ketika sekolah daring pada saat itu ya. Kami hadir pada saat itu sama teman-teman, kita sempat coba ke beberapa titik daerah gitu kan, bawa handphone yang kami kerjakan untuk membantu adik-adik yang butuh gitu. Kalau butuh internet ya kami tethering internet handphone. Kalau butuh bantuan belajar, kita bantu untuk belajar gitu. Jadi komunitas ngajar ini komunitas ngajak anak belajar, ngajar gitu kan. Awalnya sih dari situ sih, dari corona itu terus kegelisahan kami bertiga, saya dan 2 orang sahabat saya itu, mulai situ kok kayaknya seru nih, pengennya berkelanjutan kan. Kita nyampe oprek volunteer, kita ajak sahabat-sahabat kita yang bergerak di literasi, volunteer, ya akhirnya sampai saat ini. Waktu oprek itu banyak Kak yang ikut untuk daftar segala macamnya? Pas corona itu awal sih nggak terlalu banyak sih, cuman kami ngajak beberapa teman yang emang masuk dengan apa yang kami kasih tahu gitu kan. Jadi mereka, oh yaudah Kak, oke yuk, mau, ada beberapa orang mau. Salah satunya ada, banyak tuh di situ, di belakang juga ada, pada hadir semua. Nah itu awal-awal sih, terus
semakin kesini. Nah, kita juga bisa oprek batch 5 nih ngajar nih. Wah, seru banget. Banyak Kak? Pasti lebih banyak sih. Lebih banyak sih. Jadi masuknya batch 5 ini kayak membawa energi positif Warna lagi baru. ke ngajar nih. Iya, banyak warna baru banget sih. Soalnya yang lama-lama itu warnanya udah gelap. Jadi perlu dikasih warna Perlu yang baru dikasih ya? warna baru nih, Warna yang batch baru, 5, iya. wajah-wajah baru, Karena anak-anak emang gadget yang baru. kegiatan volunteeran di Lampung itu cukup menguras tenaga banget sih. Karena bukan karena faktor Lampung yang VL-nya besarnya enggak juga. Sebenarnya emang tergantung dari teman-teman kita sendiri ya juga sih kayak gimana. Betul. Jadi dari hasil inspirasinya tadi, maaf Kak Ivan dan juga teman-teman yang lainnya untuk mendirikan Ngajar ini sendiri. Jadi sebenarnya tujuan besarnya Ngajar itu sendiri bagi masyarakat dan juga anak-anak tuh apa sih Kak? Tujuannya sih kita sudah nggak ada kemiskinan tentang literasi lagi ya. Pengen benar-benar literasi itu sudah merata ada di Indonesia, terutama di Lampung. Saat ini kan kita berada di Lampung. Pengen sih ngajar juga berada di beberapa daerah lainnya. Karena ya Kak Sinta tahu sendirilah, angka minat baca Indonesia sangat rendah banget kan. Tapi kalau untuk kata beberapa, termasuk kata Pak Anies Baswedan, angka minat baca kita ini tinggi ketika baca status mantan, status betul. itu ya kan. Status yang Kalau ngeliat stalking mantan tuh paling jago sih masyarakat Indonesia ini. Jadi kan. kesindir gini. Ya. Jadi kita mau coba untuk mengangkatkan itu lagi sih, karena angka minat baca di Indonesia sendiri termasuk paling rendah sih. Benar. Apalagi sekarang juga kan sudah banyak gitu hal-hal yang bisa kita baca di era digital ini, kayak koran digital udah ada gitu. Kayak sangat memudahkan kita sebagai anak-anak muda tentunya yang ternyata harus lebih meningkatkan literasi kita gitu. Benar. Dan untuk kegiatan di Ngajar sendiri tuh apa aja Kak? Kegiatan di Ngajar sendiri tuh kita tuh ada 5 kegiatan sih. 5 kegiatan. Tapi boleh minum dulu nggak sih ya? Boleh lah ya. Boleh Kak, boleh. Minum Gue dulu juga ya. haus sih sebenarnya. Kayaknya agak gimana gitu ya kok. Agak seret-seret basah. Seret-seret basah. Nah, kegiatan kita ada 5. Pertama itu ada ngopsi. Ngopsi itu ngobrol perihal literasi. Oke. Kedua itu ada barbar. Barbar tuh baca bareng ngajar. Jadi kita biasanya kegiatannya tergantung. Nanti teman-teman ngebuat titik pertemuannya di mana nih untuk gelar barbar. Habis itu ketiga itu ada ambiar. Ambiar kegiatan juga, agenda minggu bersama ngajar. Habis itu ada keempat itu kita ada ekspedisi. Biasanya ekspedisi itu kayak ada permintaan dari teman-teman atau sahabat-sahabat kita di luar yang, Kak, kita kesini yuk. Kemarin sih kita udah ke Teluk Hantu sama ke Waikambas tuh, pernah tuh ngajar dua ekspedisi ya. Lumayan jauh-jauh sih. Kegiatannya yang benar-benar seru dan emang asik sih. Nah, yang kelima itu kita memperkuat teman-teman kita juga nih. Jadi volunteer itu kan berbagi ilmu ke teman-teman ketika kegiatan. Nah, di kelima ini kita gimana caranya biar seger lagi, sharing-sharing bareng tuh ada namanya sport bar. Kita biasa sih badmintonan. Pengennya sih main prosotan, cuman kayaknya kan nggak seru lah ya, cuma prosotan doang gitu. Jadi ya paling badminton untuk saat ini sih. Badminton untuk ningkatin ini nggak sih jiwa-jiwa jompo kita ini anak-anak muda. Udah apalagi yang tua-tua ya kan. Iya, yang tua-tua ini memang harus. Jadi harus benar diimbangin dengan olahraga sih. Benar. Bagus. Tapi ternyata volunteer ngajar ini benar-benar effort ya Kak. Jadi kayak setiap ekspedisi itu tadi ke Teluk Hantu ya Kak. Teluk Hantu, terus ke Lampung Timur, Waikambas. Ya. Sangat jauh banget ya. Jadi benar-benar effort. Jadi itu untuk kegiatan seperti itu biasanya disupport dari pribadi apa bagaimana Kak? Kalau dari ngajar kita cuma support dari beberapa aja sih. Cuman kalau untuk yang lainnya sih kayak teman-teman volunteer sukarela gitu. Oh iya Kak, nggak apa-apa kita berangkat. Jadi mereka ya bawa motor masing-masing, yang nggak punya motor ya kita cariin tebengannya, jadi satu motor bisa berdua orang. Kalau bertiga nggak boleh kan? Oh iya benar. Jadi dan bertiga ya, bertiga itu nggak benar. Menyakitkan sih. Kakak ini ya curhat nih. Iya sedikit lah kayak kita masukin. Nah tadi tuh kan banyak banget tuh Kak kegiatan ngajar tuh tadi ada 5 ya, kayak ada barbar, ada ambiar, ngopsi segala macam. Nah dari semua kegiatan itu tantangannya nih. Pasti setiap komunitas itu ataupun organisasi nih pasti bakal nemu tantangan gak sih Kak? Tantangan banyak. Yang benar-benar bikin goyah komunitas, yang bikin ini. Bikin goyah komunitas, bikin goyah sesama volunteer, sesama ini tuh. Karena di dalamnya ya bikin goyah-goyah sedikit lah. Di dalamnya bikin goyah. Nah, rintangannya tuh apa sih Kak? Selama Kakak menjalani komunitas ini deh? Sebelumnya karena emang pernah beberapa kali ikut kegiatan komunitas ya.
di ngajar ini sangat berat banget sih tantangannya ya. Memang terasa banget gitu kan. Kelihatan Dulu, sih, Kak. oh, Pundak dulu, kakak tuh agak kan, berat. pundak, wah, udah beban banget ya. Udah beban banget ya. Ya kan? Terus? Dulu emang sebagai volunteer gitu kan. Ini alhamdulillahnya bisa sebagai founder. Berat ya menyandang nama founder. Pencetus lah ya, penggeraknya lah. Awal jadi penggerak nih ya ketemu volunteer yang, karena kan volunteer ini kan banyak banget, pasti nggak sama kayak kita lah ya, pola pikirnya juga pasti beda, kegiatannya juga anak-anak sekarang tuh kayaknya emang lebih aktif ya kan. Dulu sih lebih aktif juga, sama kita juga dulu lebih aktif, cuman ketika ngikutin kegiatan sosial tuh nggak tahu sih, auranya tuh beda aja kalau ngikutin kegiatan sosial. Nah, Betul. kalau di ngajar sendiri tantangannya itu ternyata volunteer kita ini luar biasa aktifnya, nggak hanya di komunitas sosial yang ada di ngajar, mereka juga aktif di luar ngajar, itu pun komunitas-komunitas sosial lainnya gitu. Makanya mungkin kita juga nggak bisa harus mengukuhkan mereka bahwa mereka adalah untuk terus aktif di ngajar, enggak. Jadi pesan kami juga di ngajar tuh jangan dijadikan terminal ataupun bandara ya. Itu cuman sampai selesai udah gitu kan, lupain lah ya. nggak mau lah gitu ya. Jadi Benar-benar. tantangannya sih emang luar biasa, cuman mudah-mudahan kami sebagai teman-teman penggerak juga, saya dan dua sahabat saya nanti sebagai teman-teman volunteer juga harus bantu kita juga sih untuk benar-benar menjalankan ini. Kalaupun ada tantangan ya kita cari solusinya bareng-bareng. Betul, karena sesuatu masalah itu bakal muncul, tapi ya kita harus bareng-bareng cari Benar, solusinya. Kalau nggak benar. dicari solusinya ya nggak ketemu. Nggak bakal ketemu. Benar. Nah, tadi itu kan pastinya kalau yang namanya, tadi kan sudah berjalan dari 2020 sampai sekarang ya Kak ya. Sampai saat ini. Tentunya dari semua kegiatan yang berjalan itu melibatkan banyak pihak. Nah, biasanya ketika komunitas ngajar ini mengajak kolaborasi dengan pihak lain, ataupun ketika datang kepada anak-anak itu kan tidak mungkin membawa tangan kosong. Iya, betul. Pasti ada buku yang harus dibawa, ataupun media pembelajaran lainnya. Nah, untuk hal-hal seperti itu ketika berkolaborasi ataupun mendapatkan buku-buku itu dari mana Kak biasanya? Biasanya sih kalau buku-buku itu kita ada yang donasi ya. Donasi itu untuk komunitas sosial tuh itu hal yang wajib sih. Karena nggak melulu teman-teman volunteer masa masuk kalian harus donasi buku, kalian harus buku kan, nggak juga gitu kan. Dengan kita meminta waktu, pikiran dan tenaga kalian juga itu udah termasuk sedekah lah ya, sedekah buat kita, masa harus kita bebanin lagi untuk itu. Jadi kita ada donasi sih. Biasanya kita suka sharing-sharing di Instagram kita, ngajar sendiri udah punya Instagram sekarang. Oh, apa tuh Kak nama Instagramnya? Mungkin boleh di-spill atau nanti kita taruh. Oh, boleh nanti taruh sini aja. Taruh ini usernya di sini ya. Ngajak anak belajar. Betul, jangan lupa di-follow ya. Boleh, harus follow, tapi nggak di follow back, jangan marah. Maaf ya, kita nggak cari follow back. Kita nyari followers. Kita nyari follow Bukan saja. nyari follow backan. Oke, terus Kak gimana? Apa nih yang gimananya? Yang tentang itu tuh, buku-buku segala Ya, macam. buku-buku kita sih pasti donasi itu. Cuman ya kadang ada teman-teman yang suka ngasih, ya kita terima. Jadi buku apapun yang kita dapat, ya paling kita pilah lagi yang mana yang cocok untuk Anak-anak. media pembelajaran anak-anak. Karena kan anak-anak juga dari TK, PAUD sampai SD itu anak-anak lah ya, SMP, SMA udah bilang remaja lah ya, fase-fase remaja. Jadi bukunya benar-benar udah kita pilih juga yang masuk ke kriteria mereka sih. Di umur sekarang ini butuh banget loh bacaan-bacaan yang sangat-sangat kids zone banget. Ya kan? Apa kalau bahasanya sekarang? Chill apa sih? Apa sih? Chill children lah ya. Iya, Apa lah itu itu? ya. Nanti yang tahu boleh deh komen di bawah. Ya, Kita orang itu. ini agak kurang bahasa-bahasa Iya, kekinian kurang ini. bahasa-bahasa Biasalah kekinian nih. umur segini. Benar, udah tua apalagi saya. Udah tua. Iya Kak, saya juga ngeliat tuh Kak. Aura Kakak lebih tua dari saya. Bener banget ya. Nah, kalau kan ada nih Kak, pepatah tuh kayak membangun itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Nah, aku pengen tahu nih, gimana sih Kakak untuk menjaga keberlanjutannya komunitas ngajar ini sendiri? Oh, ini tantangan besar sih ya. Banget. Untuk menjaga keberlangsungan itu. Karena ya volunteer juga pasti ketika, ya mungkin sekarang kita banyaknya yang masih kuliah lah ya. Nanti setelah kuliah itu biasanya pola pikirnya udah mulai berubah lagi nih. Ketika sudah mau masuk fase kerja, biasanya berat nih mau masuk ke kegiatan sosial kayak gini, apalagi yang sudah menikah gitu, udah males banget biasanya sih. Cuman emang ada beberapa yang masih aktif. Nah,
Untuk ngejaganya sih ya agak beratnya itu. Jadi ya harapan aja sih, paling harapan dari saya dan teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang udah menyelesaikan jenjang pendidikan terus bekerja masih berusaha untuk aktif di ngajar sih. Benar-benar. Gitu. Berarti memang batch 5 ini benar-benar volunteer baru ini batch warna 5 baru ini ya. benar-benar Karena luar biasa. pastinya isinya anak-anak muda, Anak muda-muda muda-muda semua gitu. banget. Terus saya juga banyak belajar tuh dari mereka karena kan bawa energi positif dan bawa ilmu-ilmu baru ya. Betul. Jadi dalam artian di sini saya juga nggak mau yang kayak saya sebagai penggerak itu tahu hal tentang hal semuanya, nggak juga. Teman-teman yang lain juga bisa sharing ilmu ke kita karena saya pun masih butuh ilmu dari teman-teman gitu kan, karena ya kayak tadi child free atau apalah, red flag, green flag, ya bahasa-bahasanya sekarang lah ya. Bahasa-bahasa itu kan banyak yang masih dibutuhkan dengan saya nih untuk hal-hal kayak gitu kan masih butuh. Nah, kayak ngobrol ini adalah pertukaran ilmu yang luar biasa nih, ngobrol tuh. Makanya ngajar buat podcast ini termasuk seru banget sih. Karena kita tuh sebagai manusia emang butuh ngobrol sih. Nah, komunikasi itu penting ya. Komunikasi itu penting, apalagi untuk menikah ya. Aduh, udah nyenggol-nyenggol menikah ini aja nih. Aduh, kayaknya berat banget ya kan. Kayaknya saya nggak sanggup deh Kak untuk membahasnya. Jadi, iya, kalau ngomongin menikah, ya gitulah pokoknya. Iya, begitulah. Emang agak rumit gitu lah. Iya, nah, terus peran kan sekarang ini Kak sudah banyak ya yang namanya literasi digital nih. Apa sih peran ngajar ini dalam meningkatkan literasi digital nih di era sekarang ini? Karena kan ya namanya kita pun sebagai anak muda, apalagi anak-anak kecil sekarang nih, mereka tuh harus yang benar-benar diawasi sekali gitu, karena memang berbahaya sekali gitu kan. Itu gimana Kak? Anak kecil sekarang ini ya karena lebih banyak megang gadget ya. Sebenarnya udah ada beberapa orang-orang yang di luar sana yang pemikiran yang koran digital udah ada saat ini, terus buku bacaan digital juga udah banyak. Nah, ngajar juga pengen kayak buat buku cerita gitu via digital gitu kan. Jadi anak-anak masyarakat Lampung, anak-anak bisa mengakses itu kan, karena anak-anak ini luar biasa. Anak TK aja bermain handphonenya udah bahkan udah lebih jago dari orang-orang tua gitu kan. Jadi emang benar-benar sebagai orang tua itu harus mengawasi. Nah, kalau untuk dari ngajar berharap sih kita punya buku tentang anak versi digital, terus anak-anak remaja juga kita kasih ada karya-karya tulis yang bisa kita tampilin secara digital sih di ngajar gitu. Betul. Nah, kalau dari Kakak sendiri sudah melihat belum dampak-dampak yang diberikan oleh ngajar ini sendiri dalam meningkatkan literasi digitalnya ini Kak? Apakah sudah terlihat atau kayak yang ya udah deh flat aja begitu, belum ada dampak-dampak apa-apa? Kalau terlihat secara signifikan sih belum lah ya, belum banget lah. Karena ya itu tadi masyarakat kita juga, anak-anak kita juga kalau itu tidak menarik, mereka nggak akan melihat itu, mereka pasti cari yang lain. Bahkan sekarang ini buku-buku itu udah jadi keterbelakangan buat mereka sih. Mereka udah nggak fokus ke buku, mereka fokus ke gadget yang bisa ngakses ya, entah itu video-video. Kadang ada yang pendidikan, ada yang enggak juga, karena ada yang nggak mendidik. Nah, itu peran-peran orang tua sih harus mengawasi, itu harus benar-benar ketat sih. Jadi kalau terlalu signifikan belum, cuman untuk saat ini sih ya kalau di presentasi sih ya alhamdulillah ada 15 atau 20% lah ada perkembangan. Sudah ada perkembangan ya Kak ya. Nah, ini kan ngajar ini sudah pastinya ke berbagai daerah ya Kak ya, entah itu berbagai daerah yang pelosok ataupun ya mungkin pinggiran-pinggiran kota Bandar Lampung ini. Nah, ada testi sendiri nggak sih Kak dari orang tua anak-anak ataupun dari anak-anaknya sendiri, atau bahkan anak-anaknya kayak minta untuk Kak balik lagi Kak ke sini gini, ada nggak Kak? Ada sih pas ekspedisi apalagi ya. Jadi kayak mereka mungkin ya jatuhnya kayak gini. Jadi yang sebelumnya aktivitas biasa, ekspedisi kan paling Sabtu Minggu lah ya gitu kan. Kampung yang tadinya sepi, yang berjalan dengan normal pada umumnya, ketika kita hadir itu kan rame ya, karena kita bawa teman-teman volunteer banyak ya, 10 atau 15 orangan ada lah, bahkan lebih. Jadi mereka yang kayak antusiasnya luar biasa tuh. Jadi ketika kita balik tuh kayak, Kak kapan dong ntar kesini lagi dan segala macam, itu ada aja sih sebenarnya. Cuman kita itu kadang, apalagi kalau ketemu daerah yang daerah tahu banget nih konfliknya, entah itu dia itu dekat pemerintahan tapi ternyata
pendidikannya kurang, dekat pusat pemerintahan ternyata Nggak banyak dilirik sama sekali. nggak dilirik sama sekali, banyak kekurangan. Bahkan ada di satu daerah itu, di daerah Teluk itu pendidikannya kurang banget sih. Jadi ada usia anak-anak umur 12-13 tahun, mereka tahu alfabet tapi nggak tahu bentuk. Lucu kan? Lucu banget sih Kak itu. Nah, jadi Bisa, ya nggak bisa terbayangkan sih. sebenarnya penggerak-penggerak di Lampung ini banyak. Nah, ngajar juga harapannya pengen masuk ke situ juga sih. Ngeranahin ke, ya itu, menyetarakan pendidikan lah. Bener. Karena setelah dengar dari Kak Ivan kayak mereka tahu alfabet tapi nggak tahu Nggak tahu bentuknya, bentuk. sangat Agak miris miris kan sih, ya. sangat-sangat miris. Agak Karena miris banget sih. ketika nanti mereka masuk ke jenjang sekolah, nggak mungkin kan mereka Nah, mau baca ataupun yang lainnya itu buta huruf, buta huruf segala macam. sangat-sangat disayangkan gitu. Mm-mm. Berarti benar-benar ngajar ini sangat memberikan hal baru, warna baru, ilmu baru Iya, kepada betul. anak-anak, sangat-sangat membantu sekali. Hmm. Keren sih. Kayaknya ngajar ini harus lebih disupport deh. Ayo dong lirik-lirik. Masa nggak tepuk tangan nih, guys? Nah, dari semua hal yang sudah dijalani itu Kak, nih tantangan terbesarnya dari semuanya. Ya pernah beberapa kali di satu daerah ditolak lah ya. Oh, pernah ditolak Kak? Besar, pernah. Jadi dulu juga kita kayak dikirain MLM lah pada saat itu ya. Ngapain nih orang atau segala macam. Karena ketika corona itu ya benar-benar semua kebutuhan dan segala macam lagi Iya, riskan-riskannya banget kan. Sensitif-sensitifnya tuh. Sangat sensitif. Sangat sensitif ya, pernah lah beberapa kali. Cuman ya alhamdulillah udah berjalan 4 tahun ini nggak ada yang kayak gitu lagi lah ya. Jadi yang lebih banyaknya diminta sih. Kak, kesini lagi dong, ini lagi dong, kita bantu. Tapi memang yang namanya memulai pasti ada aja hal-hal yang bikin sakitnya. Pasti. Benar, Tapi benar. kadang dari hal itu ya kita bisa belajar gitu. Iya. Ternyata ya tidak seburuk itu kalau kita tetap ngelanjutin gitu, kita terusin. Betul banget. Terus rencana atau harapannya Kak Ivan sendiri kepada ngajar nih ada nggak sih Kak? Rencana terbesar seorang, Rahmat Afandi ya, Seorang Ivan. Rencana terbesar seorang Ivan di komunitas ngajar tuh karena komunitas ini dia tidak punya badan kan, kecuali yayasan ya. Jadi kalau yayasan itu sangat mudah banget dalam mencari donatur ya. Kalau komunitasnya kan sangat sulit karena dia tidak berbadan kan. Harapan saya sih ngajar ini punya sekolah gratis. Sekolah gratis. Itu sih harapan banget sih. Keren sih itu. Masa ketemu tangan? Tepuk tangan dong. Mana ini? Sekolah gratis. Itu harapan banget tuh. Itu harapan terbesar banget dari beberapa kali ikut kegiatan volunteer sih. Punya sekolah gratis baik itu untuk anak yatim piatu atau kaum marginal ya kita sebut. Yang lainnya harapan banget tuh, harapan terbesar sih. Benar. Seorang Ivan. Karena anak-anak itu benar-benar sangat butuh pendidikan, apalagi di era sekarang tuh terkadang ya ada mungkin orang tua yang bisa mensupportnya, ada orang tua yang tidak bisa gitu. Terkadang ya memang harus butuh bantuan dari kita ini yang melihat keadaan sosial itu gitu kan. Karena ya kadang orang juga nggak sadar gitu akan hal-hal seperti itu gitu. Terus ada tadi kan berarti program atau inisiatif Kak Ivan sendiri untuk ngajar itu adalah sekolah gratis ya Kak. Itu kalau misalnya nanti bisa berjalan nih. Alhamdulillah banget itu. Kira-kira mau ditaruh di mana tuh Kak? Ditempatin di mana? Mau dibuka di mana tuh kira-kira? Kalau bisa sih di pusat kota lah, kota. Di Bandar Lampung lah ya kalau bisa. Ya cuman ya kita lihat nanti ke depannya gimana. Kalau memang Allah izinkan, Allah kasih rezekinya. Nah, ya kan, jalur langit ya Kak? Jalur langit. Aminin nggak sih? Amin. Harus amin dong. Jadi nanti pun kalaupun ada tempatnya dimanapun ya, mudah-mudahan kalau emang rezekinya di mana aja lah siap tempat itu. Ya karena ya kalau memulai itu butuh tempat nggak sih? Iya. Kalau nggak ada tempatnya kayak ya. Iya karena di Lampung ya nggak, terutama untuk daerah Teluk Betung Panjang sana lah ya, itu kayaknya ketertinggalan banget ya. Mungkin boleh minum dulu nggak sih Kak? Iya ya. Dari tadi kayaknya kita udah setengah jam ngobrol ya Kak. Ini es teh manis. Es teh jadi tawar takut diabetes sebenarnya sih. Cuma kalau ngeliat Cinta udah manis sih. Saya juga deh, kayaknya ngeliat Kak Ivan tambah masuk, gak ada rasa ya kan? Bener. Sebenarnya ya udah deh lanjut. Ya udah deh gitu deh. Saya juga bingung nih. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol ya, ada sekitar 2.600 lah ya pertanyaannya. Pertanyaan ya gila banyak banget. Saya juga bibirnya nih udah agak keriting sedikit.
Oke, jadi itulah komunitas ngajar. Jadi komunitas ngajar itu sendiri adalah komunitas yang bergerak di bidang literasi, Iya. yang tentunya fokusnya kepada anak-anak dan juga fokusnya kepada masyarakat yang ataupun orang tua yang butuh sekali tentang bagaimana mengajarkan anak-anaknya itu tentang literasi, tentang bagaimana cara membaca dengan media-media pembelajaran yang Ya, tentunya komunitas ngajar itu sudah mensiapkan. Gila, keren banget sih komunitas ngajar ini. Untuk kalian yang mau join komunitas ngajar, boleh deh. Woi, Nanti pokoknya tapi harus tahun follow depan tapi. Instagram Follow komunitas ngajar Instagram, dulu. benar. Di situ banyak hal-hal menarik yang akan ditampilkan deh. Betul sekali. Jangan lupa ya, follow komunitas ngajar untuk dapetin info-info terbaru. Nah, iya dong. Termasuk video ini nih kayaknya. Iya, tampil nih. Oke guys, itu tentang komunitas ngajar dan juga bakal banyak hal-hal seru yang bakal kita bahas dengan narasumber-narasumber yang lain. Kita geser dari Kak Ivan ke yang lain lah ya. Maaf ya Kak, kita geser. Boleh, ya. boleh. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton di channel YouTube Ngajak Anak Belajar. Jangan lupa untuk subscribe, tentunya jangan lupa untuk di komen dan juga di like dan juga tentunya di share dong ke yang lain. Oke, aku Sinta Kurniasari dan Aku juga Ivan, guys, enjoy. Selamat beristirahat dan juga bye-bye. Bye-bye.